Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara yang mewakili. Yang terhormat para pejabat eselon 3 serta seluruh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang terhormat Bapak Agni Haryatama dari Presiden Jakarta. Selamat datang di Kota Nariran. Yang terhormat Pak Haji Hidayat dari Dewan Presiden Sulawesi Tenggara yang hari ini bertugas sebagai Presiden.
Beri tepuk tangan kebahagiaan bagi kita. Alhamdulillah kita sama-sama berbahagia pada pagi hari ini. Oleh karenanya saya persilakan kepada hormat kepada narasumber kita. Saya persilakan. Izin boleh buka masker. Boleh Pak. Oke, selamat pagi menjelang siang. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih atas undangannya kepada para dinas kebudayaan, pendidikan dan kebudayaan dan undangan Bapak Ibu sekalian sehingga saya bisa berbagi. Ya. Tapi saya tidak terbiasa terlalu formal nih Pak. Saya izin bisa berdiri ya. Lebih banyak berkarya dan berkesenian, jadi bukan aparat yang biasa ini Pak memberikan wejangan-wejangan, tapi lebih pada sharing yang lebih umum. Oke, sekali lagi karena ini undangannya lebih pada pengelolaan, jadi saya fokus kepada pengelolaan. Cuma masalahnya yang sangat disayangkan pada saat membuat pergub kita tidak dilibatkan. Nah ini yang saya bilang tadi, kalau kita bicara kesepakatan ya, pada saat membuat kebijakan itu ya harus bersama. Sekiranya dimungkinkan perlu tindak lanjut. Tadi disampaikan narasumber bahwa salah satu kendala dari sini adalah pengarsipan dokumentasi. Nah ini penting adanya upaya yang dilakukan oleh pihak Digbud Provinsi selaku penyelenggara untuk bisa mendokumentasikan kesenian-kesenian daerah yang tersebar kabupaten kota. Kalau tidak sempat didokumentasikan yang sampai hilang, sebelum bisa kita selamatkan. Nah, sampai sejauh ini upaya apa yang telah dilakukan untuk mendokumentasikan karya-karya seni maupun kualitas seni yang ada di daerah tersebar kabupaten kota? Saya kira saja, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Elsa Saputri Kamoro, perwakilan dari Sanggar Seni Studio 28 Kendari. Langsung saja Pak. Investasi kebudayaan adalah tentang mengelola atau menghubungkan pemerintah ke sanggar atau komunitas yang ada di daerah dengan cara komunikasi yang tepat atau yang baik Pak. Nah, pertanyaan saya, di masa pandemi yang seperti ini, dukungan yang pemerintah berikan kepada kebudayaan supaya konsistensi budaya kita tetap stabil di masa pandemi, apalagi jam tampil kita sudah mulai agak berkurang. Seperti itu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang menjadi problem kita, tapi bukan berarti itu problemnya seniman. Ya, memang harus saling berbagi kerja dan berbagi pemikiran. Ya, itulah tanggung jawab tata kelola dari Dinas Kebudayaan Negara. Nah, jadi gimana mengelola yang ada di Indonesia ini, gimana caranya? Udah deh, kita data dulu. Dan yang dilakukan apa? PPKD. Nah, sebenarnya PPKD itu dasarnya adalah mengumpulkan semua data yang ada di daerah. Ya. Tapi tentu saja yang melakukan PPKD ini pun juga nggak bisa 1-2 orang atau dinas saja. Seharusnya peneliti di daerah itu. Kalau kita bicara tentang PPKD, ya, bahkan kemarin pun balik lagi ya, kepentingan ya. PPKD di Jakarta itu tidak melibatkan Dewan Kesenian awalnya. Ya. Alhamdulillah gubernurnya ini kok nggak ada dari Dewan. Oke, akhirnya kita ulang lagi. Ya. Nah ini tadi ternyata ada kepentingan politik juga ternyata gitu loh, yang sebenarnya kan itu bukan urusannya seniman seperti itu. Nah tapi ini gimana caranya kita lindungi? Ya, orang-orang yang diamanahkan menjadi anggota Dewan Kesenian mau nggak mau dialah yang harus memperjuangkan itu. Makanya tadi saya coba apa saja sih tugasnya Dewan Kesenian Jakarta. Ya, mungkin ini hanya sharing, tapi sekali lagi kembali lagi kepada mekanisme yang ada di daerahnya. Termasuk juga arsip dan koleksi. Arsip dan koleksi ini
sebenarnya dari awal Dewan Kesenian itu sudah berjalan. Tapi kembali lagi, pengelolaan arsip dan koleksi ini nggak bisa Dewan Kesenian yang hanya dikasih hibah. Kenapa? Gitu. Nah, mekanisme politik biaya, politik uang, ini pun akhirnya kita pun juga harus ikut masuk dalam politik. Ya. Gimana kita bisa menjaga arsip dan koleksi tersebut? Ya, balik lagi tadi, untuk menjaga tradisi kita, kalau kita tidak mengelola itu arsip dan koleksi, selesai. Ya. Alhamdulillah kita punya arsip, punya perpustakaan. Ya. Memang harus orang-orang yang ahli, ya, preservasi segala macam. Jadi memang ya kata kunci komunikasi itu sangat penting ya. Artinya kadang-kadang saya pun awal-awal jadi anggota dewan ini apa sih? Ya. Tapi ternyata balik lagi tidak ada dokumen yang publish. Pada saat kebijakan itu terpublish harusnya bisa diakses. Alhamdulillah sekarang dengan teknologi digital nggak mungkin orang Indonesia nggak tahu peraturan. Kenapa? Karena sudah ada di website ataupun JDIH. Ya, baik itu pemerintah maupun pemerintah daerah. Nah masalahnya buat seniman, lihat yang namanya peraturan banyak banget, saya pusing. Ya. Ternyata memang untuk memperjuangkan sebuah kepentingan kita harus ngecek lagi semua peraturan. Kalau enggak kita salah, ya, karena ada yang ahli, namanya legal, orang-orang hukum lah. Ya. Terpaksa kita harus pelajarin juga, ya, termasuk tadi gimana komunikasi sampai ke level yang paling bawah. Nah ini yang harus kita buat. Itu artinya pada saat itu sudah ada undang-undang, ada peraturan pemerintah. Ya. Kayak sekarang kan sebenarnya Dewan Kesenian ini apa sih? Ya. Kebetulan saja kan tadi kita ada Gubernur Ali Sadikin, kita bikin Dewan Kesenian. Ya. Terus pada tahun saya lupa tahun 90 berapa 98 ya, ada instruksi Kemendagri tolong dibentuk Dewan Kesenian di Indonesia mengacu kepada Dewan Kesenian Jakarta. Lah, kayak kita ahli aja, ya seperti itu. Tapi prinsipnya adalah gimana sebuah peraturan di atas diturunkan sampai ke bawah itu tersosialisasi. Dan ini kan buat seniman apa sih? Saya ngerasain sendiri ya sebagai sanggar. Memang akhirnya bukan urusannya sanggar ataupun seniman. Ya, makanya dibentuklah Dewan Kesenian. Gitu. Tugas Dewan Kesenian adalah mengadvokasi tadi. Bahkan akhirnya ada yayasan kelola, terus ada apa ya, satu lagi koalisi seni. Ya. Nah, ini kan organisasi mandiri. Dia bisa sharing semua kebijakan-kebijakan. Ya, itu ada koalisi seni. Ya. Terus juga ada yayasan kelola. Dia bisa menyalurkan yang sebenarnya tugas pemerintah. Ya. Yayasan ini bisa mengelola dana-dana ya, dari berbagai sumber. Ya. Nah artinya organisasi ini kan firm, ya, kompeten. Ya, dia bisa mengelola dana dari manapun ya, untuk investasi kebudayaan seperti itu. Nah, balik lagi sekarang komunikasi dari atas ke bawah ini gimana? Kebijakan. Tapi pada saat membuat kebijakan itu tidak melibatkan stakeholder, memang akan ketemu. Bidang Kebudayaan Kabupaten Pulau Utara, saya bersama dengan Kepala Seksi Kesenian yang kebetulan naik sholat dulu. Baik, di awal pemaparan narasumber saya sepakat bahwa lembaga kesenian tradisional yang selama ini ada di daerah memang kendala utamanya itu ada di pendanaan, terus terang saja. Karena seperti yang terjadi di daerah kami, beberapa lembaga kesenian tradisional, dalam hal ini kita sebut saja sanggar seni, ya ada beberapa sanggar seni itu mereka dapat bergerak atau
membuat kegiatan itu selama ada dana yang diturunkan dari apakah itu dari kami Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau dari OPD lain yang kebetulan menggunakan sanggar mereka. Yang ingin saya tanyakan Pak, khusus dari narasumber, apalagi dari Dewan Kesenian Jakarta tentu sudah banyak karena kita ketahui di daerah yang sudah maju, walaupun tidak ada pendanaan, mereka bisa menampilkan kegiatan-kegiatan mereka dengan mengharapkan istilahnya saweran gitu. Karena biasa kita lihat di Yogyakarta, Semarang, Jakarta dan lain sebagainya. Kiat apa yang kira-kira kami di daerah yang boleh dibilang baru memulai, daerah-daerah baru itu, selain pendanaan dari pemerintah, adakah kiat khusus Pak yang kami bisa diberikan untuk memberikan rangsangan kepada sanggar-sanggar seni ini untuk demi eksisnya mereka? Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seni antar seni yang di daerah-daerah agar bagaimana supaya diimplementasikan lebih baik lagi. Kedua, terkait proses anggaran tadi yang dari Kono tadi, selain dari pemerintah ada pos-pos anggaran khusus yang ada di pusat agar kiranya diberi kelengkapan dampak demi untuk kemudian terselenggaranya seni-seni yang ada di daerah-daerah supaya lebih tersusun, lebih giat lagi untuk yang kita laksanakan. Saya berikan kepada narasumber. Artinya kalau kita lihat sebuah ekosistem, ekosistem itu kan sesuatu yang luas ya, sesuatu yang besar. Ekosistem kita sebenarnya Indonesia, di mana setiap wilayah adalah sistem-sistemnya sendiri, dan di dalam sistem ada subsistemnya lagi. Nah, itulah memang yang artinya birokrasi itu sebenarnya sistem. Dan yang kadang-kadang menerjemahkan sebuah birokrasi itu menjadi momok, menjadi apa sih ini birokrasi? Tapi ya birokrasi itu sistem. Dan itulah yang dihindari oleh para seniman. Gitu. Kita nggak mau diatur-atur, kita nggak mau diarahkan. Ya, saya mau bebas. Ya. Itu sebenarnya kalau melihat prinsip teman-teman dari seniman sebenarnya seperti itu. Artinya kembali lagi, happy, kegembiraan itu adalah suatu yang harus bisa di-share, harus bisa diberikan. Sehingga saya yakin yang namanya seniman itu udah punya kebahagiaannya sendiri. Ya. Karena kalau dia nggak bahagia, ngapain dia sharing? Pasti dia punya kebahagiaan sendiri. Bahkan kalau diperhatiin, diamati, ya, di galeri-galeri tertentu, ya, lukisannya bagus-bagus, seperti maestro-maestro, ya, tapi ya biasa aja. Ternyata ini karya-karya orang-orang kaya, udah nggak mikirin, yang penting lukis. Nah, artinya apa? Prinsipnya dia sudah bahagia. Ya. Tapi juga ada seniman, gembel. Nah, itu artinya apa? Dia udah nggak mikirin duniawi. Dia sudah happy. Dia bikin karya walaupun dia, ya kita tahu lah, Van Gogh. Van Gogh itu siapa sih? Ya. Sampai gila ya. Ya. Tapi karyanya hari ini itu di dunia. Ya. Nah ini yang saya mau Bapak Ibu tangkap, bahwa ternyata kebanyakan ya, mereka sudah bahagia tinggal share. Ya. Nah ini yang kalau dari sisi sudut pandang seniman tadi, nah ini yang kita harus juga saling menghargai pada saat kita melihatnya dari sudut pandang apa. Sehingga perlu nggak sih Dewan Kesenian? Ya. Nah inilah sebuah sistem yang harus turunan dari sebuah sistem yang besar tadi. Artinya kalau tadi ada undang-undang kebudayaan, alhamdulillah insya Allah ya, turunannya undang-undang ini harusnya ada strategi kebudayaan. Nah, strategi kebudayaan ini belum selesai karena memang lagi sedang dianalisis PPKD di seluruh wilayah Indonesia. Artinya kelebihan kekurangan di setiap wilayah ini apa sih? Nah ini juga nggak bisa sehari dua hari.
sampai hari ini pun juga belum final. Saya juga kebayang ya, melihat PPKD di daerah sendiri juga pasti berpuluh-puluh halaman. Ya, sementara di Indonesia gimana bisa menyimpulkan sebuah strategi. Ya, ini memang butuh peneliti yang benar-benar memperhatikan dari sisi kebutuhan wilayah daerah. Karena nggak bisa lagi sistemnya dari atas ke bawah. Makanya undang-undang itu kan dari bawah ke atas dengan apa PPKD itu. Makanya harapannya PPKD itu juga dihasilkan dari penelitian yang sangat rigid dan sangat rinci. Bukan seniman yang bikin PPKD ini. Karena itu hanya data. Ada sanggar berapa, ada seniman berapa, yang tradisi berapa. Nah itu kan semua kuantitatif semua. Nah sebenarnya dari situ, dari setiap wilayah sebenarnya juga bisa menggunakan data itu sebenarnya. Ya. Perlu nggak sih Dewan Kesenian kayak gitu? Jadi sebenarnya mungkin tahap awal coba dicek lagi PPKD-nya. Sudah lengkap belum? Kalau sudah lengkap, tinggal dianalisis. Kalau belum lengkap ya dilengkapi dulu. Kayak di Jakarta kemarin itu karena ternyata lebih mengarah kepada lembaga tertentu, akhirnya dikembalikan ke Dewan Kesenian Jakarta. Nah, Dewan Kesenian Jakarta prinsipnya adalah semuanya harus terdata. Karena PPKD itu data sebenarnya, bukan karya seni. Jadi dari seni, dari tradisi, dari sesuatu yang baru itu semua didata semua. Nah, karena kebetulan wilayahnya yang sangat luas dan besar, memang diperlukan Dewan Kesenian kira-kira. Jadi kembali lagi sistem ini juga dilihat dari kebutuhan. Artinya kalau memang diperlukan, ya balik lagi tugasnya apa. Yang penting itu sebenarnya jangan saling tumpang tindih. Pada saat kayak kita nih sebenarnya kalau dipikir secara birokrasi, kita tumpang tindih sama dinas kebudayaan seperti itu. Tapi ayolah kita cari jalan keluar, cari solusinya. Dinas kerjain apa, Dewan kerjain apa, seperti itu. Pelaku seniman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya singkat saja Pak, ingin bertanyakan. Ini kan persoalan organisasi nih Pak, kelembagaan yang kita bicarakan hari ini. Saya kira kita harus menyamakan persepsi dulu Pak. Karena persepsi itu penting sekali menyangkut persoalan organisasi. Karena kenapa? Organisasi ini, lembaga ini yang akan mewadahi, merumuskan kebijakan-kebijakan tentang kesenian. Nah, setahu saya nih Pak, di daerah itu belum ada, hampir mungkin belum ada Dewan Kesenian daerah. Nah, biasanya itu Pak, kalau struktur organisasi yang bersifat pusat, biasanya induk organisasinya itu ada di pusat. Ya, apakah dia namanya Dewan Kesenian Nasional atau seperti apa? Nah, apa yang Bapak sampaikan tadi itu kan tentang Dewan Kesenian Jakarta itu konteksnya itu kan wilayah Pak, bukan negara kan. Nah, yang kita butuhkan ini bagaimana negara menghadirkan suatu lembaga non formal yang bersifat nasional Pak, sehingga ini akan terstruktur dari pusat sampai daerah. Itu persoalannya, karena kita tidak memiliki organisasi nasional Pak, ya, kemudian mau mewadahi organisasi yang ada di daerah, sehingga yang ada di daerah ini muncul ini hanya lembaga bersifat kesenian, sangkar-sangkar. Nah, ini yang harus kita rumuskan, bagaimana lembaga-lembaga kesenian yang ada sekarang sangkar ini memiliki induk Pak, sehingga mereka paham. Sementara kesenian anak tiri, ada dinas pendidikan pemuda dan olahraga. Nah, dinas pemuda dan olahraga itu dinas ya. Ada lembaga yang diisi oleh masyarakat, KONI daerah, induk seluruh olahraga. Ada induk cabang, persatuan-persatuan itu dari tingkat nasional sampai daerah sampai kabupaten.
Mungkin itu yang Bapak inginkan, ya, bahwa di kesenian juga seyogianya ada seperti itu. Saya juga menginginkan seperti itu, Bapak. Tapi mengurus seniman ternyata lebih sulit. Mungkin seniman itu ibarat anjing gila. Mohon maaf ya, dalam tanda petik. Ibarat anjing gila, karena apa? Dia suatu saat bisa menggigit majikannya. Kalau olahragawan tidak. Ya kan? Apa? Kritik-kritik kesenian. Wah, itu bisa membuat merah pemerintah mungkin ya. Gitu ya. Terutama seni yang berkaitan dengan kata-kata. Ya. Teater. Ya, terutama teater gitu ya. Kalau seni ya tidaklah apa? Seni musik mungkin tidak ya. Seni tari mungkin tidak, mungkin ya. Tapi baca puisi dan teater, wah, itu kan sering digunakan untuk demo. Di demo ada baca puisi, ada pertunjukan teatrikal. Jadi ibaratnya memelihara seniman itu mungkin ibarat memelihara anjing, maaf tanda petik ya, tidak bermaksud membenarkan, yang mungkin suatu saat gila. Kata saya di KM, ingatlah, ketika anjing itu gila, maka yang akan digigitnya itu adalah orang yang paling dekat dengan dia. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawdes Lamia Sidik. Saya dari SMK Kelautan Perikanan Kendari. Sangat menarik sekali pembahasan dari pemateri kedua ini, menyinggung mengenai kesenian di sekolah-sekolah. Saya sangat tertarik karena kenapa? Saya berbicara secara subjektif ya Pak, mengenai pengalaman saya. Biasanya guru-guru kesenian yang ada di sekolah-sekolah itu bukan pure dari bidang kesenian atau pure dari bidang ilmu kebudayaan. Untuk itu saya berangkat dari apa yang dikatakan Jan Vansina dalam bukunya Orang Tradition atau Tradisi Lisan pada halaman 31 mengatakan bahwasanya untuk melestarikan kesenian atau budaya perlunya pola pewarisan. Nah, pola pewarisan ini dapat dilakukan di sekolah-sekolah melalui metode pengajar. Tapi problematika sekarang bagaimana para pelajar bisa mengetahui lebih lanjut lagi mengenai kesenian ini ketika pengajarnya tidak terlalu banyak tahu mengenai kesenian atau seni budaya itu sendiri Pak. Jadi para pemerintah itu seperti apa dalam mengenai kurangnya pengajar-pengajar dari ilmu kebudayaan itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja kepada saudara kita tadi menyampaikan bahwa di kesenian ini, kesenian tradisional ini harus ditambah juga dengan kreasi. Yang saya mau pertanyakan, sejauh mana kita mengkreasi tari tradisional yang sudah ada, apakah bisa dikreasi secara keseluruhan atau sejauh mana? Karena di awal kegiatan tadi saya melihat ada penampilan tari di Sajomuan dan Sajobobine yang tadi saya terusik di situ, dikatakan asalnya dari Wakatobi. Saya dari Wakatobi, kembali saya tekankan dari Wakatobi. Kalau yang ada di Wakatobi itu adalah tari Sajomuane. Sajomuane itu adalah laki-laki dan Wobine itu adalah perempuan. Kalau di sini tadi berarti sudah dicampur antara Sajomuane dan Sajobobine, laki-laki dan perempuan. Itu yang saya pertanyakan, sejauh mana apakah bisa kita kreasi sehingga semua nilai-nilainya itu sudah bisa berubah. Karena kalau saya lihat juga tadi dari gerakan-gerakan yang ada, kayaknya tari tradisionalnya itu sudah menghilang. Nah, kemudian bisa juga terjadi salah penafsiran seperti oleh narasumber pertama tadi yang dari Muhammad, saya tidak ada namanya, yang dari narasumber pertama tadi menyampaikan bahwa itu punya nilai apa tadi, kebahagiaan keceriaan tadi.
Padahal kalau di tari Sajomuan itu adalah menunjukkan ksatria, karena Sajomuan itu adalah tari perang. Itu saja yang saya perlu. Tidak menimbulkan kegaduhan. Ini norma sifatnya ya Pak ya. Norma itu agak susah diukur. Tapi ditimbang saja. Apakah kalau ini saya ubah begini, kira-kira ribut tidak? Atau justru hal yang baik? Gitu ya. Kalau ribut, lebih baik membuat kreasi saja. Sebetulnya di kesenian itu satu jenis tarinya yang harus tetap ada, atau seni tarinya yang tetap langgeng. Ya. Misal ada tari namanya tari rojo misalnya, ya saya tidak menyebut nama tertentu. Tari rojo. Lalu kalau kemudian kita tidak menarikan tari rojo lagi sekarang, tapi diganti dengan tari yang lain, karya kreatif kita, apakah itu jadi masalah? Gitu ya? Apakah itu jadi masalah? Toh tarinya tetap ada, gitu ya. Tapi kita menghadirkan yang baru. Ya, mungkin nanti akan jadi perdebatan. Ada yang mengatakan, oh nggak bisa, ini semuanya harus ada. Tapi saya ingin beri contoh. Anak SD itu apakah wajib bisa menyanyikan lagu balon? Atau yang harus bisa dia lakukan adalah menyanyi lagu apa saja? Sehingga kalau lagu balonku itu tidak dinyanyikan, ya tidak apa-apa, karena dia menyanyi lagu pelangi. Gitu Pak? Atau harus lagu balonku? Kalau kemudian lagu balonku suatu saat tidak dinyanyikan lagi di taman kanak-kanak, lalu apa masalahnya? Ya, itu berarti lagu balonku itu tidak bertahan. Ya, yang dimaksud dengan tradisi adalah karya kreatif yang sanggup bertahan. Bukankah banyak karya seni yang dibuat oleh orang dan kemudian tidak sampai sekarang? Ya, lagu anak banyak yang bertahan. Segala macam berkasih yang dilengkapi memang sebelum meninggalkan tempat. Saya datang mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, peserta